Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Kali ini Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas mengenai konsep Tritunggal yang sudah kadaluarsa. Mereka mengatakan, ya, dalam doktrinnya itu, 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat. Pribadi 1 Bapa, berbeda dengan pribadi 2 Anak, berbeda juga dengan pribadi 3 Roh Kudus. Ya, tetapi satu gitu. Yang pertama, Allah itu bukan pribadi. Itu tidak ada di Alkitab. Berapa kali saya tanyakan itu kepada para penyembah Tritunggal, mana ayatnya yang mengatakan Allah itu pribadi? Nah, mereka tidak bisa membuktikannya. Saya katakan kalau Allah itu roh sesuai dengan Alkitab, jelas tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24. Yesus sendiri yang mengatakan Allah itu roh. Ya. Lalu saya juga bertanya, mana itu Allah Tritunggal, Trinitas? Apakah ada tertulis di Alkitab? Nah, mereka tidak bisa membuktikan. Mereka hanya bilang, oh memang tulisannya tidak ada, katanya, kan gitu. Tetapi konsepnya ada. Ini kan sesuatu yang apa ya, jawaban yang copy paste gitu loh. Bagaimana mungkin ya yang tidak ada itu di konsep-konsep sampai sekarang, hampir 2000 tahun. Karena hanya tinggal konsep terus. Ya kan? Hampir 2000 tahun. Itu hanya sebatas konsep. Itu sudah kadaluarsa konsep itu. Karena memang tidak ada Allah Tritunggal. Nah, yang ada apa? Yang ada itu adalah Yesus Kristus. Itulah satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu ada. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yudas 1 ayat 25. Allah yang kekal. Wahyu 1 ayat 8. Tidak pernah disinggung ya oleh Alkitab ya mengenai
Allah Tritunggal, tidak pernah. Nih, saya bacakan dari Lukas ya. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, ini Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus ya, dalam kitab Taurat Nabi. Maksudnya dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tuh, Yesus ada di kitab Taurat, ada di kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Allah Tritunggal ada di mana? Enggak ada kan? Jelas sekali ya. Tidak mungkin dalam satu kitab suci ada dua Allah yang berbeda. Tidak mungkin. Yesus bukan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal bukan Yesus. Itu harus tegas. Jadi kalau bukan Kristen ya jangan ngaku-ngaku Kristen lah. Harus gentleman. Kan ngotot menyembah Allah Tritunggal. Ya akuilah sebagai penyembah Tritunggal. Begitu. Bukan Kristen. Jadi tidak akan pernah ada. Itu akan menjadi konsep-konsep sampai kapanpun, sampai kiamat ya. Itu hanya sebatas konsep. Karena tidak ada Allah Tritunggal. Perhatikan lagi ini ya. Walaupun ngorek dikorek-korek tuh Alkitab, nggak akan pernah ada ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 dikorek-korek, enggak. Ternyata itu adalah kesaksian. Dikorek-korek lagi itu di Matius 28 ayat 19. Ternyata itu perintah untuk memberitakan Injil. Mau dikorek lagi di mana? Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Dikorek-korek terus. Akhirnya apa? Kebingungan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ayat sampai 31 itu menjelaskan Allah mencipta, Allah berkarya. Bukannya menjelaskan tentang Tritunggal. Dalam kebingungan mereka ini, jelas-jelas tidak ada itu Allah Tritunggal di Alkitab, Allah pribadi di Alkitab, tidak ada. Jadi yaitu konsep yang sudah kadaluarsa masih ditenteng. Nih saya bacakan lagi nih ya. Apa tadi itu? Kejadian 1 ya. Kejadian 1. Kita baca. Mana itu Allah Tritunggal? Ya. Lihat ini perikopnya. Allah menciptakan langit
dan bumi serta isinya. Allah menciptakan, itu Allah berkarya. Ini kan mencipta, bukannya Bapa yang mencipta. Tulisannya jelas-jelas Allah mencipta. Waktu debat sama siapa saya itu, bukan debat sih, keributan tuh sama apa Damai Kasih Channel. Dia bilang ini katanya. Waktu saya tanya ngotot itu, mana tertulisnya? Oh nggak ada, ini konsepnya nih. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Mana itu? Bapak yang mencipta, mana Bapak? Ini Allah yang mencipta. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu Allah, bukannya Bapak. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu roh Allah melayang-layang. Roh Allah di luar Allah, di luar Bapa. Iya kan? Karena kan pemikirannya gitu. Bahwa roh Allah kan, Allah itu, Bapa itu memiliki roh. Kasihan. Sekolah berapa tahun? Allah memiliki roh. Nah ini pada saat roh Allah melayang-layang di luar Allahnya mati. Iya kan? Bapaknya mati maksudnya. Nah terus ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Oh itu kata ada firman itu, pribadi kedua. Sekolah berapa tahun? Ini perkataan Allah. Bukannya firman yang F-nya huruf besar itu ya, yang ada dalam Yohanes 1 itu. Itu Allah. Nih saya bacakan nih, Yohanes 1. Biar mudeng ya. Damai Kasih Channel tuh, yang level-level pribadi, dia mengelola apologet Kristen. Nggak taunya apologet Tritunggal. Ini pada mulanya adalah firman. Perhatikan F-nya huruf besar ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Bukan firman itu adalah perkataan Allah. Alasannya kan, karena kan itu menyatu. Menyatu apanya? Ya Allah bisa berfirman. Dengan kata lain, firman yang adalah Allah itu berfirman. Ngerti gak? Sekolah berapa tahun? Mengelola channel apa itu? Paling copy paste, paling style film-film konsili itu yang nggak ada gunanya itu, iya kan? Baca Alkitab. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Allah berfirman, berkata, bersabda. Allah mencipta dengan bersabda. Begitu maksudnya. Firman yang berfirman. Firman mencipta dengan berfirman. Tuh ngerti gak? Kasihan ya. Mau dibohongin dan mau ngebohong lagi. Makanya saya katakan di sini ya. Sudahlah, berhentilah ya. Para Tritunggal itu mengaku Kristen tuh berhentilah. Karena Kristen itu seperti yang Petrus katakan. Janganlah ia malu jika ia menderita sebagai orang Kristen. Melainkan muliakanlah Allah dalam nama Kristus itu. Kristus itu kan namanya Yesus. Masa ia Romo Kristus? Masa ia pendeta Kristus? Paus Kristus? Apalagi? Nggak mungkin. Muliakanlah Allah dalam nama
Yesus Kristus. Bukan nama Tritunggal Kristus. Udah buanglah. Konsep yang sudah kadaluarsa itu harus dibuang. Semua yang kadaluarsa itu penyakit. Tahu? Itu menghambat orang mengenal Allah. 2000 tahun konsep. Ini yang sudah jadi. Allah Esa. Nah, ini kata Alkitab. Coba dengar, ya. Ini di Taurat, ya. Taurat itu Ulangan 6 ayat 4. Ini kata Alkitab. Siapa Allah itu yang sebenarnya? Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah. Jangan dipisah-pisah. Kayak orang beli bakso. Bang, beli bakso. Baksonya itu sambelnya dipisah. Nggak boleh. Ini jelas Tuhan itu Allah kita. Tuhan, huruf besar semua. Ya, orang Yahudi itu menyebutnya YHWH. Ini dalam perjanjian lama, ya. Ulangan 6 ayat 4. Nah, lalu kita lihat dalam perjanjian barunya. Dalam perjanjian baru kita lihat di sini. Dalam Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Itu Yesus sendiri yang mengatakan Tuhan itu Allah. Tuhan itu Esa. Nggak dikatakan, dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Tritunggal. Allah itu Bapa. Enggak. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Makanya baca Alkitab, jangan dengar buku-buku dongeng. Tahu? Jangan filsafat-filsafat. Alkitab adalah firman Allah. Tidak ada lagi di jagat raya ini. Tahu? Tidak ada yang setara dengan Alkitab. Alkitab dapat menjawab seluruh pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Nggak perlu ditunjang oleh buku-buku karangan ini, karangan itu, yang tahun penerbitannya sekian, penulisnya si ini, si itu yang nggak jelas. Lalu diangkat menjadi bapak-bapak gereja. Sorry ya. Nih, kata Alkitab. Ya. Buku-buku itu di luar sana itu membawa kepada penyesatan. Tetapi Alkitab katakan apa? Ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ini kata Paulus kepada Timotius. Kitab suci, ya, yang dapat memberi hikmat kepadamu. Kitab suci dapat memberi hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan. Kitab suci menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Iman kepada Kristus Yesus. Nah, kalau buku-buku itu, filsafat-filsafat itu yang penulisnya nggak jelas, nggak mungkin dapat memberikan hikmat. Nggak mungkin bisa menuntun orang kepada keselamatan. Karena apa? Buku-buku itu menuntun kepada si Tertullianus. Kepada doktrin-doktrinnya Allah Tritunggal. Kalau ini jelas menuntun engkau kepada keselamatan
oleh iman kepada Kristus Yesus. Sekali lagi, buang tuh konsep yang sudah kadaluarsa. Ya kan? Buang konsepnya. Yesus jelas, ya. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jelas. Ya. Lalu yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jelas bukan? Lalu firman itu menciptakan. Mencipta ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dia ciptakan hikmat, surga dengan isinya, bumi yang belum beraturan. Dia ciptakan semuanya. Lalu dilanjutkan, bumi yang belum beraturan dibentuk. Dia ciptakan juga benda-benda penerang untuk berbicara mengenai waktu. Nah itu, sebelum ada waktu, sebelum ada abad, dia ciptakan. Dia sudah ada, lalu diciptakan benda-benda penerang untuk berbicara mengenai waktu. Sebab itu dia dikatakan apa? Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu. Dia pernah menjadi manusia, bernama Yesus, untuk mati di kayu salib, menebus manusia berdosa. Jadi korban tebusan. Sekali untuk selamanya. Itu Yesus. Waktu zaman perjanjian lama, ya dia belum memakai nama Yesus. Nama itu diberikan pada saat firman yang adalah Allah itu ya menjadi manusia. Nah, dia diberikan nama Yesus. Itu nama Allah. Jelas bukan? Setelah dia mati di kayu salib, dia bangkit dan kembali ke sorga. Dia kembali ke sorga. Awalnya kan dia dari sorga. Dia adalah firman. Dia kembali ke sorga. Sebagai apa? Dia kembali ke sorga sebagai firman. Sebagai Allah. Nah, namanya tidak lagi firman, melainkan anak domba. Saat ini, pada saat Allah duduk di sorga, disembah, ya. Kan di sorga saat ini belum ada manusia yang menyembahnya, tentu malaikat, serafim, dan juga kerubim. Pada saat dia disembah di sorga, ya, pada saat yang sama juga dia berkarya. Dia mencipta, dia menyelamatkan. Nah, pada saat dia di sorga disembah, sebagai firman, itulah dia berkarya. Mengerti? Ya, Allah yang berkarya, itulah yang disebut Tuhan. Satu apa dua? Satu. Karena Tuhan adalah Allah. Wah, yang gini gak ada nih di Tritunggal nih. Ya Tritunggal muternya di mana? Di pribadi-pribadi. Muternya pribadi terus. Udah hampir 2000 tahun muter pribadi terus.
Yang udah kadaluarsa pribadi terus. Mana ngerti ya kayak gini. Karena pikirannya nggak dibukakan. Yang disembah bukan Yesus, yang disembah adalah si Bapa, ikonnya itu, Allah Tritunggal. Kasihan kan? Enggak, saya sih enggak kasihan. Tegar tengkuk. Nah, saya menyatakan sesuai Alkitab. Nah, di mana sesatnya? Kalian yang sesat. Karena kalian tidak mengerti kitab suci. Dan maupun kuasa Allah. Kan nggak ngerti. Makanya muter-muter tuh. Hampir 2000 tahun. Kadaluarsa itu, penyakit itu. Konsep terus. Yang ini terjadi alasan. Kita lihat lagi ya. Udah ya. Nah, saya tutup ya dengan apa? Wahyu ya. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa. Nah, kan Allah esa lagi kan? Itu ada di Alkitab. Tritunggal nggak ada. Pribadi nggak ada. Allah yang esa, juru selamat kita, itu Allah esa, juru selamat, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu ada namanya. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad. Dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jelas gak? Itu Yesus. ini udah jadi. Pada saat Alkitab ya ditulis Taurat Musa itu sudah ada alasan. Kalau Allah Tritunggal sampai sekarang juga nggak ada tuh. Konsep terus kadaluarsa. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Allah yang benar, Allah yang penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Buang itu konsep-konsep kadaluarsanya Tritunggal. Salam.